Halo anak-anak, setelah sekian lama tidak saling bertemu, tidak saling berjumpa, kira-kira apakah teman-temanmu masih mengingat kamu dengan baik? Apakah orang-orang lain masih mengingat kamu dengan baik? Kalau iya, kira-kira apa yang mereka ingat dari kamu? Dan apakah kamu juga masih mengingat teman-temanmu dan orang-orang lain juga dengan baik? Ya, mari kita membuka Alkitab kita dari Injil Matius pasal 26 ayat 7 dan 13. Datanglah seorang perempuan kepadanya, yaitu kepada Tuhan Yesus, membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Anak-anak, ketika Tuhan Yesus ada di rumah Simon yang disebut dengan si kusta karena dia sudah sembuh dari penyakit kustanya, tiba-tiba datanglah seorang perempuan dan tidak disebutkan namanya. Bukan karena dia tidak mempunyai nama, dia pasti mempunyai nama seperti kita. Tetapi kalau dia tidak disebut namanya, itu berarti bahwa namanya tidak terlalu penting dibandingkan dengan perbuatannya. Perbuatan orang inilah yang ingin ditonjolkan. Perbuatan perempuan inilah yang ingin ditekankan oleh Alkitab. Apa yang dilakukan perempuan ini kepada Yesus? Dia membawa sebuah botol dari pualam yang berisi minyak yang harganya sangat mahal, dan kemudian minyak itu dicurahkan atau dituangkan ke kepala Yesus yang sedang duduk makan. Minyak ini disebut mahal harganya karena memang banyak orang mengatakan harga minyak ini adalah 1 tahun gaji seorang yang bekerja. Jadi, mari dihitung saja berapa gaji seseorang selama 1 tahun. Dan itu harga minyak tersebut. Lalu tanpa merasa takut atau sayang, ya, perempuan ini kemudian justru menuangkan minyak yang mahal harganya ini ke kepala Yesus. Tentu orang-orang yang ada di sekitar Tuhan Yesus mulai gusar, mulai tidak senang. Loh, kok boros sekali? Minyak yang sangat mahal kok dibuang dalam sekejap ya untuk dituangkan ke kepala Yesus. Tetapi anak-anak, apa yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam ayat 13? Dia mengatakan bahwa di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan perempuan ini akan disebut untuk diingat. Dan apa yang dikatakan Tuhan Yesus terbukti, bukan? Perempuan ini dengan perbuatannya yang memberikan minyak yang mahal harganya itu kepada Tuhan Yesus ada di dalam Alkitab kita. Dan setiap kali minyak ini disinggung, kita akan teringat pada perbuatan seorang perempuan yang tidak disebutkan namanya. Dan perempuan ini selalu ada di dalam kisah Alkitab kita. Anak-anak yang disayangi Tuhan Yesus, kira-kira kalian ingin diingat seperti apa oleh orang lain? Ya, bagaimana cara orang lain mengingat kita? Tentu karena orang lain melihat sesuatu yang ada di dalam diri kita. Bisa jadi kita diingat oleh orang lain dan orang lain menyebut kita sebagai kutu buku. Kalau melihat buku pasti ingat kita. Karena orang lain tahu kita senang membaca buku. Tetapi ada juga kita yang diingat oleh orang lain kalau melihat makanan. Karena orang lain tahu kita menyukai makanan-makanan. Terlebih makanan-makanan junk food.
Wah, ini kalau lihat pizza, kalau lihat burger, kita pasti ingat si A ini. Hobi sekali makan ini, ya. Ataukah ketika ada sebuah lagu dinyanyikan, kita ingat pada seseorang. Lagu ini adalah lagu yang dia sukai dan selalu dinyanyikan sepanjang hari. Atau bisa jadi ketika orang lain melihat sepeda, mereka ingat kita. Karena bisa jadi kita ini kalau naik sepeda ngebut, sehingga orang lain menghafal kita, mengingat kita setiap kali melihat sepeda, apalagi kalau yang mengendarai sepeda itu ngebut juga seperti kita. Anak-anak, apakah kita diingat oleh orang lain sebagai gadis kecil cantik yang berkepang? Ataukah kita diingat oleh orang lain sebagai gadis kecil berkacamata yang mudah sekali menangis? Sedikit-sedikit menangis, ya. Jatuh menangis, bercanda dengan temannya menangis, tetapi juga melihat orang yang susah, menderita juga menangis. Sehingga kalau melihat ada air mata atau melihat kesedihan, orang mengingat kita sebagai gadis yang mudah menangis. Atau orang lain mengingat kita sebagai anak laki-laki ganteng, keren, gagah, tetapi mudah marah. Dan kalau marah, memukul. Anak-anak, orang lain bisa jadi lupa pada nama kita. Orang lain bisa jadi lupa pada wajah kita. Tetapi orang lain tidak lupa dengan perbuatan kita. Karena itu, mari kita melakukan yang terbaik supaya perbuatan-perbuatan kita yang terbaik itulah yang dipakai oleh orang lain untuk mengingat kita. Lakukanlah yang terbaik karena orang lain akan mengingat kita. Tuhan cinta kamu. Amin.